sehat-sehat ya, Cenova ya. Pasti. Iya. Yuk, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Namun sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya lewat ibadah kami hari ini memuliakan nama Tuhan. Layakkanlah hidup kami di hadapan Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Engkau saja yang memberkati kami semuanya. Kami mulaikan dan siap melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nih adik-adik, kakak pengen cerita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang jago banget. Dia itu Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Kita hari ini kita mau belajar satu lagu baru, tapi semuanya ngikutin aja ya. Karena lagunya enak banget dan gampang banget untuk diikutin. Oke? Yuk, Kak Cenova. Come on. Semuanya sama-sama bangkit berdiri. Yuk, kita memuji Tuhan ya. Ya. Om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Om bila om pilpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan. Sekali lagi katakan, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Om bila om pilpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Katakan, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Om bila om pilpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan. Sekali lagi ya, om bila om pilpa. Om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Om bila om pilpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Om bila om pilpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, om bila om pilpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dia jagoan. Sekali lagi, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Haleluya. Wah, Cenova, Kakak DFT tuh bangga banget punya Tuhan Yesus. Tahu nggak Yes. kenapa? Kenapa? Selain Tuhan Yesus itu jagoan, Tuhan Yesus itu juga baik banget dalam Iya, kehidupan Tuhan Yesus kita. baik. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Katakan, baik. anak-anak semua nyanyikan ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih tinggi lagi katakan Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat datang di Gereja Anak Elohim. Seneng deh. Hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun lewat online. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan Yesus itu selalu baik. Amin. Yuk, sekarang siapkan Bible-nya. Walaupun di rumah, coba semuanya siapkan dulu. Yang keras ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dikatakan firman Tuhan bekerja memberi buah. Apa sih memberi buah itu? Memberi buah itu kita jadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun belajarnya online di rumah, ibadahnya di rumah. Walaupun kita nggak kemana-mana tapi kita tetap harus memberi buah. Gimana caranya? Melalui tingkah laku kita, melalui ketaatan kita, sukacita kita. Kalau di rumah harus nurut ya, tetap wash your hands, cuci tangannya, terus just stay at home, harus tetap di rumah, oke? Terus apalagi ya, kita juga bisa berdoa loh, kita doain teman-teman kita doain kota kita doain orang-orang yang kita kasih, mama, papa, semuanya supaya tetap dijagain. Dan kita juga bisa berdoa buat ini loh, Tante Fosa dan Om Surya yang sedang sakit, kita tetap doakan mereka ya supaya mereka menerima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Dan tetap setia ya ibadah online-nya, walaupun cuma online kalian harus tetap setia, oke? God bless you. Wah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan sekarang. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca dulu yuk dalam Mazmur
dalam Mazmur yang ke-50 ayat yang ke-23 bagian yang pertama. Akan baca dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Akunya di sini Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa saat kita memberikan korban persembahan syukur dengan ucapan syukur, maka saat itu juga kita sedang memuliakan Tuhan. Maka pada saat itu, saat kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, terima kasih sama Tuhan, thanks God, saat seperti itu kita sedang memuji Tuhan, sama seperti kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sampai pada waktu kita memberikan persembahan, kita malah menggerutu, atau kita malah ngomel-ngomel, atau kita malah sedih. Tapi biarlah kita memberi persembahan dengan ucapan syukur. Yuk, sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh kembali memberikan korban persembahan. Kami percaya Tuhan, biar kami boleh memberikan korban persembahan ini dengan ucapan syukur dari hati kami. Dan kami percaya saat kami memberi dengan sukacita, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memberikan korban persembahan dengan cara seperti ini ya. Kemudian minggu depan jangan lupa tetap beribadah. Jangan sampai bolos. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang cinta Tuhan Yesus boleh angkat tangannya lebih tinggi-tinggi lagi? Ya, wow, ya setiap kalian yang di rumah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kakak tahu dan percaya bahwa Tuhan di surga melihat setiap tangan kalian. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Hari ini kami merasakan kasih-Mu. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini dan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, Dia sangat baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama nyanyikan, katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia Aba, Dia Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu.
kalian yang di rumah, kalian boleh mengangkat tangan kalian, nyatakan kasih-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah rencanamu. Ya panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, ya ini kami Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkaulah Allah Bapa kami yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, setiap kami anak-anak Engkau yang masih kecil ini Tuhan. Boleh senantiasa Tuhan, Engkau pakai setiap kehidupan mereka sebagai alat Engkau Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sebentar kami akan mendengarkan firman Engkau. Engkau senantiasa Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran kami. Boleh setiap kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Engkau. Boleh senantiasa itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Boleh senantiasa firman Engkau memberikan pelita dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Amin. Om Eni percaya kalian semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saat ini Om Eni mau cerita sesuatu buat kalian semua. Cerita tentang kebenaran Tuhan, cerita tentang yang memberikan damai sejahtera, cerita yang akan memberikan penghiburan buat kita, yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kalian yang belum menyiapkan Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Oke, semuanya sudah. Buka Alkitabnya di dalam Kisah Rasul, Fatsalnya yang ke-14. Di ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, di situ firman Tuhan menceritakan tentang ada dua orang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka sudah dipilih Tuhan menjadi alatnya Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa mereka dipilih dan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan dari kota ke kota, satu lagi, kemudian pindah lagi, sampai pada satu saat mereka tiba di kota yang namanya kota Listra. Kota apa? Kota Listra.
Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ketika mereka tiba di kota Listra, mereka bertemu dengan salah seorang yang sudah lumpuh, gak bisa berjalan itu semenjak dia lahir. Jadi waktu dia udah lahir, dari dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia menjadi dewasa, dia besar, dia nggak bisa berjalan. Jadi dia itu nggak tahu berjalan normal itu seperti kita gini. Itu dia nggak tahu. Dia nggak pernah merasakan berjalan itu seperti apa. Tapi dia melihat, loh sana orang itu bisa berjalan kok enak banget ya. Loh yang sana juga bisa lari-lari kok enak banget ya. Kok aku nggak bisa. Dan itu membuat dia sedih. Tetapi pada saat itu ketika orang lumpuh ini berjumpa dengan Paulus dan Barnabas, ya, Paulus dan Barnabas yang adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus bilang begini, "Hai kamu yang lumpuh, berdirilah kemudian berjalanlah." Wah, waktu orang ini mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, dia berdiri. Dan pada saat itu waktu dia tahu dia bisa berdiri, dia tidak saja hanya berdiri, tapi dia melompat. Kenapa? Karena dia senang, dia gembira. Karena ada mujizat terjadi dalam hidupnya. Nah, dan pada saat itu orang-orang yang ada pada saat itu menjadi sangat senang. Mereka takjub, wow. Wah, terjadi mujizat. Dan mereka berkata begini, di sini ada dua orang dewa. Ada dewa datang ke dunia memberikan mujizat. Nah, mereka berpikir bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa. Pada saat Paulus dan Barnabas mendengar bahwa mereka dikatakan adalah dewa, Paulus bilang begini, "Hei kalian semua, kalian tidak boleh menyembah dewa. Kalian gak boleh menyembah dewa. Kalian harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Di mana saat ini kami memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kami ini bukan dewa. Kami ini manusia biasa, sama seperti kalian. Tetapi dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan, kami dapat memberikan mujizat." Wah, pada saat itu ketika orang-orang itu mendengar, mereka menjadi marah. Orang-orang yang ada pada saat itu menjadi marah. Mereka melempari Paulus dengan batu. Sampai waktu itu Paulus tidak sadarkan diri. Paulus pingsan, gak sadar. Kemudian mereka berpikir Paulus ini udah mati. Kemudian mereka tarik Paulus dari dalam kota. Mereka tarik keluar kota. Akhirnya pada saat itu teman-teman Paulus kemudian menyelamatkan Paulus, mengambil Paulus. Kemudian Paulus bisa sadar kembali. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Paulus dalam pelayanannya, dalam dia memberitakan firman Tuhan, dalam dia menyampaikan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, dia juga banyak menderita. Dia menderita sakit, dia dianiaya, dia dicemooh, dia diolok-olok oleh orang-orang pada saat itu. Orang-orang yang gak senang dengan pemberitaan daripada Paulus tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetapi ingat, Paulus yang dulunya adalah orang jahat, ya adik-adik tahu kan, dia itu orang jahat, tapi Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia. Kemudian Tuhan suruh pergi. Tuhan bilang gini, "Paulus, kamu pergi memberitakan keselamatan." Dan pada saat itu dia menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingat, kalau Paulus dan Barnabas ini dipilih oleh Tuhan, kemudian Paulus dan Barnabas ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada pada saat itu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ke kota yang satu ke kota yang lain lagi. Om ini mau bilang sama kalian, Tuhan juga
yang sudah memilih kalian. Tuhan juga yang sudah memilih Om Endi. Tuhan juga yang sudah memilih papa mama kalian. Tuhan juga yang sudah memilih kita semua. Untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi terang bagi banyak orang. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan juga mau supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran, dan buah itu menjadi sesuatu hal yang baik buat kita dan bagi orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini Om Endi mengajak kita semua. Mungkin kalian bertanya-tanya, Om Endi, terus bagaimana caranya aku bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Sekarang kan musim corona, Om Endi. Oh, kita mau ketemu orang lain aja gak bisa. Pakai masker lah, ya. Kemudian gak boleh deket-deketan. Ingat, firman Tuhan mengajar, di saat kalian berdoa, kalian mungkin berdoa buat teman kalian yang kalian lihat, Tuhan, aku pengen dia mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, aku pengen dia supaya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Loh, kalian berdoa buat mereka. Om Endi gak tahu, kalian minta sama Tuhan. Kalian berkata, Tuhan, aku pengen teman-temanku bisa mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, aku pengen orang lain juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Mungkin juga papa mama kalian belum mengenal Tuhan Yesus. Ingat, kalian bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku pengen papa mamaku bisa mengenal Tuhan Yesus. Dengan kalian berdoa kepada Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus memakai Paulus dan Barnabas, Tuhan juga mau pakai kalian semua. Tuhan juga mau pakai Om Endi. Tuhan juga mau pakai kita semua yang sudah dipilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, berdoa bagi banyak orang. Hari ini Om Endi mengajak kita semua, kalian semua di rumah, jangan merasa kalian masih kecil, tapi ingat, ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku ya Tuhan, jadikan aku alatmu ya Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik buat kalian. Om Endi sangat percaya hari ini sama-sama kita mau berdoa, sama-sama kita mau menyembah Tuhan, sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan, meminta kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku, oh jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu
bagi keselamatan bangsaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini kalian berada di rumah kalian masing-masing atau dimanapun kalian berada saat ini, kalian semua yang mengikuti ibadah online ini, Om ini mau berkata sama kalian semua, Tuhan juga mau pakai kalian. Tuhan juga mau pakai kalian, sebab Tuhan sudah pilih kalian. Dan Tuhan mau pakai kalian untuk menjadi alatnya Tuhan. Saat ini, kalian yang rindu untuk dipakai Tuhan lebih lagi, menjadi alatnya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan, kalian bisa angkat tangan kalian. Kalian angkat tangan kalian dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Oh, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan bagi lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan. Lagi katakan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kalian bisa angkat tangan kalian lagi. Tanda kalian mau menyerah sama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa. Hamba berdoa Tuhan. Hamba melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu. Berkati mereka Tuhan. Engkau yang sudah memilih mereka. Dan Engkau yang memanggil mereka ya Tuhan. Semenjak mereka masih kecil. Hamba berdoa Engkau pakai mereka ya Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang lain ya Tuhan. Bagi keluarga mereka, bagi papa mama mereka, bagi kakak adik mereka, bahkan bagi teman-teman mereka ya Tuhan, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenalkan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memakai mereka dan Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Engkau bisa pakai siapa saja Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Engkau bisa pakai anak-anak Sunday Gang ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua akan menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar saat ini Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam setiap hati kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus terus berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti Tuhan menyampaikan firman-Mu.
menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Bahkan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Mari anak-anak semuanya, kalian bisa angkat tangan kalian. Tuhan, hamba melepaskan berkat buat mereka. Berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai setiap anak-anak-Mu, menyertai setiap guru-guru yang ada Tuhan, menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ayat hafalan kalian minggu ini di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 bagian A. Om ini bacakan buat kalian semua. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Oke, jangan lupa dihafal ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan mengasihi kalian. Di dalam Alkitab dituliskan tentang Yesus. Yesus yang datang kan untuk menyelamatkan kita, mengasihi setiap kita. Dan Yesus yang ditulis di Alkitab itu ingin menjadi sahabatmu. Kalau hari ini kamu memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menjadi sahabatku seumur hidupku. Ampuni segala dosaku ya Yesus, dan aku mau menerima Engkau saat ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat datang. Dan ini sedang dingin, hujan salju. Dan jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 ikuti ya.